Firman-Mu yang menjadi lambang kekuatan bagi setiap kami. Firman yang akan menjadi dasar yang teguh, dasar yang kuat bagi setiap kami Tuhan. Mari Bapa, biar pagi ini Tuhan kami mengerti, kami boleh menerima semua firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dan kuasa-Mu Tuhan, yang di dalam nama kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya ya. Kyonghi ya. Hari ini dalam masa Imlek ya, masa tahun baru Cina, kita mau tetap belajar firman Tuhan dan hari ini saya dapat tentang jangan salah melangkah ya. Saya percaya bahwa tahun ini di awal tahun kita sudah dibekali dengan berbagai macam hal dan pastikan hari ini, tahun ini kita tidak salah dalam melangkah, tidak salah dalam menentukan setiap langkah demi langkah dalam hidup kita. Artinya apa? Kita tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan dalam hidup kita. Karena apapun yang kita akan jalani setiap hari, contohnya kita bangun tidur, kita mengambil sebuah langkah, kita mau berdoa atau kita mau melihat handphone. Habis itu kita mengambil sebuah langkah keputusan, kita mau mandi atau mau leyeh-leyeh atau mau langsung makan dan segala macam. Itulah yang kita hadapi setiap hari. Tapi pastikan hari ini dari Januari sampai nanti Desember jangan sampai ada kesalahan dalam melangkah dalam hidup kita. Amin. Kita mau buka dari kitab Amsal pasal yang ke-14. Amsal pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 25. Amsal 14 ayat 15 sampai 25. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Orang jahat tunduk di dekat orang baik, orang fasik di depan pintu gerbang orang benar. Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Dalam tiap jeripayah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Dari ayat yang kita baca Bapak Ibu Saudara, ini ada dua kalimat, yang satu itu yang baik ya, yang harus kita lakukan. Yang satu adalah contoh kalau kita nggak ngelakuin yang tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Amsal itu kan berbicara tentang hikmat ya, banyak sekali hikmat-hikmat yang kita bisa ambil dari kitab Amsal. Di ayat-ayat yang sudah kita baca, ini ada dua hal, kayak dua pilihan yang harus kita ambil. Kayak ada dua langkah yang harus kita ambil. Kita mau memilih langkah bersama dengan Tuhan. Tadi kan dibilang saksi yang setia menyelamatkan hidup, ya kan? Tapi yang menyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Pilihannya, kita menjadi orang bijak atau orang bebal. Ada sebuah langkah pilihan yang harus kita ambil dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara. Dan temanya adalah jangan sampai
kita salah melangkah. Karena saya percaya tahun ini dikatakan tadi di deklarasi adalah tahun untuk kita menikmati. Benar? Kalau Tuhan berfirman maka tidak ada yang bisa membatalkannya dalam hidup kita. Setiap langkah demi langkah yang kita ambil itu menentukan langkah-langkah selanjutnya. Setiap keputusan, setiap langkah pertama yang kita ambil itu menentukan langkah-langkah berikutnya. Sama seperti bayi yang menapakkan langkahnya untuk pertama kali, itu menentukan langkah-langkah kakinya di hari-hari ke depan. Tahun ini tahun penentuan bagi setiap kita, dan pastikan kita mengambil langkah kita dengan benar. Jangan sampai kita melangkah di langkah yang salah. Amsal 16 ayat 9. Amsal 16 ayat 9 berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Kita sering mikir ya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Artinya apa? Kadang kita mikir harusnya begini, harusnya begitu, harusnya seperti ini. Kadang kita bilang sama Tuhan, Tuhan harusnya saya ngalamin ini loh, harusnya saya mendapatkan ini. Kadang banyak pikiran-pikiran yang mungkin timbul dalam pikiran kita. Tetapi lebih daripada itu dikatakan, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita mungkin banyak berencana, kita banyak kepengenan, kita banyak kemauan. Tapi dikatakan tetapi tetap Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Artinya apa? Kita siap dituntun, dipegang tangannya supaya kita melangkah di jalan yang tepat. Ini kan Imlek ya hari ini ya. Saat kemarin tuh iseng lihat-lihat, ini Imlek sekarang nih apa yang digaung-gaungkan ya kan. Kan tahun ular kayu dibilang kan. Nah, banyak tuh di medsos, di medsos segala macam. Tahun ini Imlek kalau sio ini akan ngalamin apa ya kan. Keberuntungan untuk sio A, B, C, D, E ya kan. Saya tidak terlalu percaya sebenarnya, tapi saya cuma percaya sama Tuhan. Saya coba iseng aja baca buat pengetahuan ya kan. Saya ngeliat tuh sio-sio kan dari tahun kelahiran kan. Saya ngeliat tahun kelahiran saya, ternyata saya sionya ular ya kan. Dibilang gini, sio ular di tahun 2025. Ini adalah tahunmu. Kalau udah kalimat ini adalah tahunmu, berarti kan dalam pikiran kita, wah ini tahun yang baik nih buat kita. Buat sio ular ya kelahiran tahun 89, ini tahun yang baik. Tapi setelah itu ada kalimat tetapi hati-hati dengan keuangan, karir, percintaan, bla 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 bla. Hati-hati dengan semua kesehatan, bla 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 bla. Dikatakan di perikop itu, ini adalah tahunmu, tanda seru. Nah, kalau kita baca itu kan berarti, wah ini tahunnya saya nih. Saya akan ngalamin semua breakthrough dalam hidup saya. Tetapi setelah itu, awas nanti akan ada kemerosotan dalam keuangan. Karirmu akan menemui jalan terjal. Dalam hal percintaan juga susah dan segala macam. Kadang kita membaca, melihat hal-hal seperti ini. Ini yang harus kita hati-hati saudara. Kita percaya nama Tuhan, amin. Kita percaya deklarasi yang kita ucapkan jadi buat kita, amin. Tapi jangan sampai ketika kita melihat hal-hal seperti itu, membuat langkah kita menjadi goyah. Saya coba iseng ngelihat sio-sio yang lain. Kayaknya sio yang ini lebih bagus ya. Semuanya positif semua. Nggak ada yang bilang hati-hati, akan ada kemerosotan dan segala macam. Beda dengan sio yang saya baca di awal dengan kelahiran tahun saya. Saya cuma bilang Tuhan, apapun yang dunia tunjukkan,
Saya cuma bilang, saya cuma mau percaya sama Engkau Tuhan. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu ya dan amin. Kadang kalau kita mikir, wah tahun ini nih Imlek, wah sio saya ini, wah dikatakan semuanya lancar, semua keuangan akan lurus-lurus aja, akan berhasil dan segala macam. Itu kadang ya kalau kita baca dan kita, wah kayaknya akan saya alami nih. Itu hati-hati loh saudara. Kalau itu timbul dalam pikiran kita, kita sedang melangkah di jalan yang bukan Tuhan mau. Yang kita harus pastikan firman-Nya di awal tahun, the year of joy and harvest. Kita akan menikmati, menuai, mengalami tahun-tahun yang ajaib tahun ini. Itulah yang kita pegang. Itulah langkah yang benar buat kita. Makanya hati-hati dengan apa yang dunia tawarkan. Hati-hati dengan apa yang dunia tunjukkan kepada kita. Sekalinya ada pikiran itu muncul dan hati kita goyah sedikit, hati-hati kita sedang melangkah ke jalan yang tidak tepat. Siapa yang mau kita jadikan pegangan kita di tahun ini? Tuhan Yesus seutuhnya, atau kita masih mau percaya dengan apa yang dunia ramalkan, dunia tawarkan? Yang bisa kita perbuat, kita cuma menaruh hidup kita dan kita bilang, God, I trust in you, full and forever. Secara rohani, the year of joy and harvest. Secara ramalan-ramalan yang ada kayak seakan-akan berbeda dari apa yang kita dengar secara rohani. Mungkin ada beberapa yang mirip-mirip. Tapi hati-hati dalam memilih dan melangkah di tahun ini. Langkah siapa atau langkah apa yang mau kita ikuti. Kadang iblis itu bisa menyamarkan supaya bisa mirip-mirip seperti firman Tuhan. Makanya kita belajar kepekaan, kita perlu yang namanya punya hubungan dengan Tuhan supaya kita bisa membedakan yang baik dan yang jahat untuk kita. Mana yang daripada Tuhan dan bukan daripada Tuhan untuk hidup kita. Makanya jadi orang Kristen tuh gak pernah berhenti belajar. Ya, sama seperti kita, mungkin dulu anak-anak sekolah yang masih sekolah juga terus belajar supaya jadi pintar. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, terus belajar supaya jadi pintar dalam rohani kita. Supaya kita nggak dibodoh-bodohi oleh si jahat. Tadi saya bilang si jahat itu sangat bisa memirip-miripkan seperti firman Tuhan. Tapi kalau kita nggak peka, kita nggak punya kepintaran untuk membedakan apakah itu dari Tuhan atau bukan, hati-hatilah hidup kita Bapak Ibu Saudara. Jadi tahun ini ya jangan sampai kita salah melangkah. Ini mumpung masih awal Januari. Ya. Deklarasi kita baca setiap hari. Ya bakal ada tambahan yang baru. Ayo perkatakan itu. Kita mendengar mungkin dari luar A, B, C, D, E. Just mendengar. Tapi yang kita taruh dalam hati kita dan kita percaya adalah yang berasal dari Tuhan. Amsal 4 ayat 11 sampai 12. Amsal pasal yang keempat ayat 11 sampai 12 berkata, Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, tidak akan tersandung. Ya, ini yang Tuhan beri untuk hidup kita. Saya ulang, Tuhan mengajarkan jalan hikmat kepada kita semua. Amin.
Tuhan memimpin kita di jalan yang lurus. Bila kita berjalan, langkah kita tidak akan terhambat. Bila kita berlari, kita juga tidak akan tersandung. Karena langkah kita diatur oleh Tuhan. Loncat ayat 26 sampai 27. Dikatakan, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap di segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Inilah langkah yang harus kita ambil di tahun 2025, Bapak Ibu Saudara. Ada lagu rohani yang berkata, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, ya kan? Sebab tangan kasih-Nya memimpinku, ya kan? Tiap langkah kita diatur oleh Tuhan sedemikian rupa. Dari awal Tuhan menciptakan kita, Dia sudah menuliskan garis kehidupan kita dan sudah diatur oleh Tuhan. Tinggal pilihannya, kita mau benar dalam melangkah atau kita mau salah dalam melangkah. Tuhan sudah berikan semua perbekalan ilahi di awal tahun buat kita. Pegang itu, baca dan pelajari setiap hari. Ibu Nani sering berkata, ayo dengar lagi, nonton lagi di YouTube supaya apa? Supaya nggak lupa. Kalau udah lupa tuh ngeblank, Bapak Ibu Saudara. Bener ngeblank. Kalau udah lupa tuh ngeblank dan nggak ingat apa-apa sama sekali. Makanya perlu dipelajari, dilihat lagi, ditonton lagi setiap khotbah, setiap firman, setiap catatan yang kita buat mungkin setiap kali ibadah dibaca lagi. Saya ini kalau nyiapin firman saya selalu nulis di Samsung Notes. Ini kalau misalnya Bapak Ibu mau buka HP saya ini dari tahun 2021 sampai 2024 ini khotbah-khotbah di sini semua. Saya baca lagi. Kalau misalnya saya ada waktu saya baca lagi supaya apa? Supaya saya ingat tentang firman Tuhan. Karena percayalah firman Tuhan itu yang membuat kita menjadi kuat dan berbeda, Bapak Ibu Saudara. Hari ini firman-Nya tentang jalan, jangan salah melangkah. Ayo. Karena Tuhan yang mengatur setiap langkah hidup kita. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amsal 20 ayat 24. Amsal 20 ayat 24 berkata, langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Kadang kita nggak mengerti dengan cara Tuhan, kadang kita nggak paham dengan caranya Tuhan. Kadang mungkin kita berkata kayaknya nggak masuk akal Tuhan. Jangan saya lagi kesusahan kok harus bersabar. Jangan saya lagi butuh uang kok harus berdoa. Yang saya butuh uang bukan doa, gitu kan. Kadang kita nggak mengerti dengan semua caranya Tuhan dalam hidup setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi percayalah setiap langkah diatur oleh Tuhan. Dan percayalah Tuhan yang akan menjamin kehidupan setiap kita. Jangan kita menjadi orang yang bebal. Tadi dikatakan mau jadi orang bijak atau mau jadi orang yang bebal. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ayo. Biarkan Tuhan tetap mengatur setiap langkah hidup kita. Dan percayalah bahwa setiap langkah yang diatur oleh Tuhan tidak pernah salah untuk kita. Amin. Abraham ketika difirmankan keluar menuju
tempat yang kujanjikan akan kuberikan kepadamu. Dia melangkah dengan iman. Meskipun dia nggak tahu di mana tempatnya, tapi dia melangkah dan tinggal percaya sama Tuhan. Abraham mengalami semua janji dan rencana Tuhan. Daud ketika melawan Goliat di tengah pasukan yang badannya lebih kekar, lebih tinggi dari dia, menghadapi seorang raksasa yang namanya Goliat. Mungkin dia muncul dari kerumunan pasukan-pasukan yang lain. Orang yang anak yang kecil, badan kurus kerempeng mungkin. Muncul dari kerumunan pasukan-pasukan yang kekar. Tapi dia melangkah maju dengan iman dan percaya bahwa Tuhan menyertai hidupnya. Mungkin ketika dia melangkah maju banyak suara bilang, wah kamu anak kecil gak akan bisa, nanti kamu bisa mati. Ngapain kamu maju, ngapain kamu mau ngelawan raksasa itu. Mungkin ketika Daud melangkah maju, banyak suara-suara yang dia dengar, diremehkan, ya kan, diejek, mungkin kamu bisa mati, anak kecil, ngapain? Tapi melangkah dengan iman dan pasti, dan akhirnya Goliat dikalahkan. Ketika kita tahu betul bahwa Tuhan yang menyuruh hidup kita, melangkahlah saudara. Ketika ada firman Tuhan yang diberikan dalam hidup kita dan kita tahu betul itu adalah buat kita, lakukanlah. Kadang kita ini suka menunda-nunda. Kelemahan kita sebagai manusia suka menunda-nunda. Jangan sampai tahun ini kita menunda lagi dan salah dalam melangkah. Ketika itu datangnya dari Tuhan, maka segeralah melangkah dan yakin Tuhan akan menyertai. Kalau hari itu Abraham dan Daud tidak mengambil langkah kaki yang benar, tidak akan ada kisahnya yang kita dengar sampai pada hari ini. Tapi mereka melangkah dengan iman, percaya sama Tuhan. Terjadilah kisah sejarah yang luar biasa. Jadi hari ini, tahun ini kita difirmankan tentang banyak hal. Ayo melangkahlah dalam ketepatan. Caranya gimana? Satu hal, doa dan baca Mazmur 86 ayat yang 11. Dikatakan, tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Selipkan ini dalam setiap doa kita. Tuhan, tunjukkan kepadaku jalan-jalanmu yang harus aku tempuh, supaya aku hidup menurut kebenaranmu Tuhan, bukan kebenaran diri sendiri. Bulatkan hatiku, teguhkan hatiku untuk takut akan namamu. Artinya apa? Takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Untuk kita bisa melangkah di langkah yang tepat. Ini yang kita perlukan dalam hidup kita. Tunjukkan jalanmu Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu, dan bulatkan hatiku untuk tetap memilih dan takut akan Tuhan. Gak ada cara lain tahun ini, cuma bisa berserah sama Tuhan. Pastikan langkahmu tahun ini tidak salah. Setiap apapun yang kita lakukan dan kita perbuat, pastikan itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan sampai salah. Tadi saya katakan hati-hati. Iblis bisa memirip-miripkan caranya seperti cara Tuhan. Makanya ayo latih kepekaan. Saya pun masih belajar untuk bisa peka, untuk bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Kita semua nggak ada yang sempurna, tapi bisa kalau kita mau
dan mau belajar lagi sama Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, ayo pastikan langkahmu diatur oleh Tuhan di langkah yang tepat. Dan selipkan Mazmur 86 ayat 11 dalam kehidupan kita sehari-hari. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Tuhan berkati kita semua pagi ini. Ya. Tetapi setiap orang itu suka iseng, saudara. Ya, benar nggak sih? Suka iseng. Ya, nah saya percaya apa yang dikatakan sama Bom-Bom tadi ya. Itu iseng namanya, iseng ya. Apa isengnya? Dengar nggak apa yang dikatakan ceritanya Bom-Bom tadi? Saya ini itu tahun baru. Lalu dia mikir aku itu sio ular. Ya sio kok ular kok diinget-inget gitu loh ya. Sedangkan kita itu tidak di bawah kutuk. Benar? Kita tidak di bawah kutuk. Kita di bawah Yesus Kristus Tuhan. Kok masih nginget-nginget itu? Terus apa yang dilakukan oleh Bom-Bom tadi? Iseng. Iseng. Ya, isengnya apa? Lihat primbon. Iseng itu tuh iseng. Sedangkan firmannya yang dia dapat tadi adalah apa judulnya tadi? Jangan salah melangkah. Orang salah melangkah kok iseng. Saya berdoa ya, jangan sampai kesaksian Bom-Bom ini diikuti sama anak-anaknya karena dia ketua LG. Kok Bom-Bom aja iseng kok Oma? Ya, nggak apa-apa kan, cuman iseng. Saudara tahu, jangan suka iseng. Ya, sebab apa? Begitu kamu baca, itu masuk ke pikiran kan? Benar gak? Langsung masuk kemana? Ke jiwa. Masuk ke hati. Ya. Dan sudah iseng itu iseng. Lalu dia kan tadi cerita harus jangan salah langkah, firman ini ya kan? Suatu saat dalam keadaan orang itu kan tidak bisa stabil imannya, betul nggak ya? Dalam keadaan dia lagi tiba-tiba, tadi kan dia ngomong, tapi awas, saya saja dengar ya, masih ingat, awas, suatu saat keuanganmu merosot, iya kan? Benar tadi ngomongnya, benar nggak Bom? Nah, tiba-tiba dia mengalami sesuatu hal. Keuangannya merosot dalam tahun 2025. Ingat nggak apa yang diramalkan itu? Ayo, sekarang tak ajak bicara. Ingat nggak? Kalau ingat, itu berarti kamu itu sudah keikat dengan apa yang kamu baca. Ya. Jadi saya berdoa, ya, jangan suka iseng. Kan dikatakan harus peka. Jadi begini. Kalau kamu lihat ada apapun yang meramalkan keadaan hidupmu, ya, bintang dan sebagainya, kita tahu, ya, aku sudah tidak ada di bawah ini lagi, dan aku tahu tidak ada gunanya aku baca ini. Terutama ya yang saya anjurkan kepada saudara adalah begini, kalau mau apa-apa. Yang tadi Bom-Bom katakan harus belajar kepekaan. Kalau mau baca sesuatu, mau kamu nonton film apapun, mau apa, doa dulu. Tuhan, baik gak sih aku baca ini? Kalau kamu sejahtera, bacalah. Tapi kalau kamu tidak sejahtera, lewat. Ya. Karena itu polusi. Ya. Itu polusi namanya ya. Kalau orang polusi itu ngotorin pikiran, ngotorin jiwa, betul nggak? Buat apa sih jiwamu itu kotor? Sedangkan firman Tuhan katakan apa yang harus kamu pikirkan, yang baik, yang kudus, yang ada di atas, betul nggak? Ya itu yang dipikirin ya.
hidup kita bukan ditentukan oleh apa yang dikatakan, tapi hidup kita karena firman, ya, dan janji Tuhan. Ya. Jadi yang kamu ingat-ingat janji Tuhan. Ya. Jadi percayalah bahwa hidup kita itu, apa yang sudah lama itu kita tidak ada di bawah kutuk lagi. Ya. Kita ada di bawah Tuhan Yesus Kristus. Saudara percaya Tuhan Yesus gak sih? Bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita semua. Jadi hidup kita itu sudah ada dalam penentuan daripada Yesus Kristus Tuhan. Nah, lalu kalau saudara mengatakan begini, jadi Imlek boleh ikut enggak? Bukan masalah ikut atau tidak ikut. Maksudnya apa sih? Ya kan? Menurut tahun Cina, hari ini adalah dikatakan tahun baru. Ya. Tinggal saudara mikirin, hidup saudara itu ditentukan oleh Tuhan. Ya. Semua hari baik. Betul? Nah, boleh enggak? Ya boleh aja. Apalagi kalau diajak makan, ya mau aja lah. Ya benar nggak? Ya nggak apa-apa. Bersukacita, kumpul keluarga. Karena biasanya kan begitu. Kalau tahun baru, saya sih tidak merayakan begitu. Kalau orang tua saya tanggal 1 Januari itu selalu kita kumpul. Tujuannya apa? Mengucap syukur sama Tuhan. Dan mengucap syukur kita memasuki akan tahun yang baru, tahun nasional, ya. Nah sekarang kalau ada yang merayakan itu, salah tidak? Ya nggak salah, asalkan tujuannya mau apa gitu loh. Kalau misalnya saudara, kan mereka kan kalau orang yang merayakan itu macam-macam, mengatakan begini, saya siang ini diundang oleh anak-anak saya buat makan, datang saja. Tapi kalau ada sesuatu yang sudah dipersembahkan kepada leluhur, ya jangan dimakan. Itu saja. Ya. Selama kita diajak makan di restoran, ya makan saja. Ya. Kumpul keluarga, ya. Lalu kita bisa saling share satu sama lain. Pertama kali kalau datang udah lama nggak pernah ketemu, terus ketemu apa? Halo, apa kabar? Anaknya berapa? Cucunya berapa? Betul gitu kan? Apa kabarnya? Gak masalah. Ya. Ada kekeluargaan. Oke. Ya. Nah, lalu banyak orang sih yang mau ngomong gini. Bu Nani, kalau sudah kayak begitu, boleh nggak kita ke kuburan? Semuanya itu tergantung motivasimu. Ya. Kamu mau ke kuburan tuh mau apa? Motivasimu apa? Motivasi dalam diri kita. Ya. Mau sembahyang di situ minta rezeki, nah itu ya nggak benar. Sudah, kita percaya Yesus. Ya. Saya mau datang ke situ buat ngembang, misalnya ya. Motivasi. Pokoknya kita apapun yang kita lakukan, boleh atau tidak, dosa atau tidak, itu pribadi kita dengan Tuhan. Ya. Jadi tanya sama Tuhan, jangan tanya sama pendeta. Ya. Saya boleh tidak doa sama Tuhan? Tuhan, saya boleh tidak? Kalau sejahtera lakukan. Sebab yang dosa kamu, bukan saya. Benar nggak? Ya. Yang tidak dosa kamu, bukan saya. Jadi makanya saya seringkali bicara sama saudara semuanya, hiduplah berpengalaman dengan Tuhan. Ya. Apa-apa tanya Tuhan. Nah, aku tidak bisa mendengar suara Tuhan. Bukan masalah dengar atau tidak dengar. Apa kata firman? Itu firman Tuhan. Apa yang ada di dalam diri kamu? Ada sejahtera atau tidak kamu melakukan akan hal itu? Ya.
sehingga kita tahu persis. Saya mau cerita sedikit tentang apa yang saya dengar tadi pagi. Saya tadi pagi setelah doa semuanya, saya sudah baca firman, saya dengerin khotbahnya Pak Dautoni. Ya, soalnya judulnya begini, bagaimana mengenai masalah tahun baru Imlek gitu. Saya setel YouTube-nya. Salah satu hal pelajaran yang saya dapatkan adalah begini, karena dia adalah orang yang latar belakangnya mistik-mistik gitu loh. Jadi dia itu menceritakan begini, kalau nasib, ini yang saya pelajari, nasib itu di tangan kita, kata dia. Ini kata Pak Yusuf Roni loh ya. Sebab gini, kamu bisa menjadi orang yang sukses ya karena kamunya itu nasibnya baik, tapi harus diusahakan. Mau jadi kaya tapinya males, itu nggak bisa, katanya gitu. Tapi kalau takdir itu tidak bisa dirubah. Itu menurut Pak Yusuf Roni loh. Ya, yang saya dengar, kok Pak Yusuf Roni, Pak Dautoni, dia ngomong gitu. Dia ngasih contoh artinya takdir, orang hidup mesti mati. Nah, itu sudah takdirnya ya. Jadi kalau sudah ditakdirkan begitu ya mesti dijalani. Lalu dia berbicara lagi yang saya tangkap ya, oh ini betul gitu, bahwa mereka mengatakan begini. Dia mengatakan begini. Jadi kalau orang itu, tapi ini saya juga nggak bisa nangkep jelas ya, makanya saya juga nggak berani ngomong kepada saudara karena saya nggak bisa nangkep jelas. Cuman satu hal yang dia katakan, bahwa kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus ya, itu matinya kan turun ke bawah. Tapi kalau kita percaya Yesus, kita langsung masuk ke Firdaus. Dia bilang tidak ada jalan lain selain Yesus Kristus yang bisa membawa kita ke Firdaus. Itu saya benar-benar jadi dia bilang kalau misalnya mau berdoa, karena tujuannya itu adalah minta sesuatu dari arwah-arwah, dia bilang arwah itu sudah ada di bawah, kata dia tuh ya. Jadi yang ngejawab siapa? Ya, yang dia bilang sih kembarannya gitu. Tapi saya tidak jelas maksudnya kembarannya, karena dia menjelasin kalau kembarannya itu orang hidup di luar Kristus itu ada kembarannya, katanya gitu. Tapi kalau orang hidup dalam Kristus ada malaikatnya gitu. Saudara nanti lihat sendirilah di YouTube ada. Saya sendiri belum jelas. Cuman satu hal yang dia terangkan, bahwa orang yang sudah meninggal yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu turunnya ke bawah. Jadi kalau misalnya orang itu mau berdoa kepada nenek moyangnya, ya nenek moyang yang sudah ada di bawah itu benar tidak gitu. Dia menerangkan begitu. Saya tidak anti daripada orang yang melakukan segala sesuatu karena belum tahu kebenaran ya. Jadi yang saya dorong kepada saudara, kalau mau pergi kemana-mana ya, doa dulu. Lalu kalau saudara, jadi Kyonggi itu boleh nggak? Ya boleh aja, Kyonggi itu selamat sih, ya kan? Kan cuma ngasih selamat gitu loh. Oh selamat tahun baru. Tapi kalau misalnya ada orang yang nyelamatin saya selamat tahun baru, ya enggak apa-apa. Tapi saya tidak ikut di dalam merayakan tahun baru itu, saya tidak ikut. Walaupun hari ini saya pakai merah, tapi pas saya pakai merah saja. Maksudnya adalah begini. Saya tidak anti dengan Imlek, tidak anti.
Karena setiap orang kan punya tradisi masing-masing. Hanya saya berdoa jangan berbuat menyakitkan hati Tuhan. Itu saja ya. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami minta Tuhan bersihkan hidup kami, supaya kami dapat berjalan sesuai dengan langkah-langkah yang Kau tentukan untuk kami. Ajar kami tidak menyakitkan hati-Mu dengan segala tindakan dan perbuatan kami selama hari-hari di hadapan kami, Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap mau berdoa buat Megatrust, Tuhan. Kalau kami mendengar banyak berita di luar tentang Megatrust, tapi kami percaya semua ada di dalam kendali daripada-Mu. Kami berdoa saat ini, biarlah apa yang saat ini bakal terjadi, buat secara minimal ya Tuhan. Lempengan-lempengan yang ada di bawah bumi saat ini kami doakan, Tuhan, kalau sampai waktunya tiba dan terjadi tabrakan, buatlah secara minimal akan segala bencana ini. Kasihani bangsa ini, kasihani akan negara ini. Kami berdoa anak-anak-Mu dimanapun juga berada, kalau sampai hal ini terjadi, buat keluputan dalam hidupnya. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Bapa yang di surga, saat ini kami datang di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga tetap menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang terus beracara Tuhan ya, Engkau beracara buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua kepala daerah dari 38 provinsi yang ada. Engkau yang akan terus memegang tangan mereka untuk masuk di dalam rencana-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami berdoa saat ini juga Tuhan Yesus, kami minta anugerah-Mu turun atas bangsa dan negara kami. Saat ini kami datang juga, kami berdoa buat pelayanan kami ke Uganda Tuhan. Engkau yang menghendaki kami pergi. Kami menyambut akan panggilan-Mu. Kami akan datang ke sana Tuhan. Kami akan menduduki akan tempat itu. Tempat itu Uganda untuk Kristus. Kami percaya terjadi lawatan yang luar biasa. Terjadi pembangunan yang luar biasa. Perubahan yang luar biasa di Uganda. Kami percaya akan hal ini. Kau akan siapkan hati kami, jiwa kami, keuangan kami, sampai semua dapat terjadi menjadi realitas apa yang Kau inginkan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh amat sangat baik. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan saat ini kami tetap minta kekuatan, kesehatan yang berasal daripada-Mu Tuhan, untuk menghadapi akan masa-masa di hadapan kami. Buat kami mengenal, mengerti, kami harus hidup kuat dan sehat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Mari kita masuk dalam pengurapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami, menguasai akan mata kami, telinga kami Tuhan, bibir, mulut kami dan hati kami. Biar hidup kami hari ini hidup dan berjalan dalam supranatural. Karena kami
diurapi dengan minyak supranatural. Kami minta semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan Tuhan. Berkati tangan kami, berkati kaki kami. Perjalanan kami hari ini, apa yang kami kerjakan hari ini, sekalipun hari ini adalah libur, tapi tetap kami minta apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Apa yang kami jalani, benar-benar jalan kami adalah jalan mengikuti akan langkah-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.